Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2021 bagian ke-20 mengenai dinamika partikel. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau bagi yang mau mendalami materi fisika. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2021 part yang ke-20 untuk materi dinamika translasi. Sebuah balok bermassa M kecil berada pada permukaan licin suatu bidang miring bermassa M besar 2,5 M kecil dengan sudut kemiringan theta dengan cos theta-nya sama dengan 2/3 terhadap bidang horizontal. Bidang miring tersebut juga berada di atas lantai licin. Percepatan gravitasi G ke bawah. Mula-mula sistem dalam keadaan diam, kemudian dilepas. Jika A adalah percepatan M relatif terhadap M besar, jadi percepatan balok terhadap bidang miring, sedangkan A besar adalah percepatan relatif M besar terhadap lantai atau bidang miring terhadap lantai ya. Maka nilai A kecil per A besar adalah. Baik, sekarang kita akan menganalisisnya ya. Karena ini benda ada di daerah medan gravitasi G, maka akan ada gaya berat. Kita mulai dari bidang miring ya. Gaya beratnya adalah mg. Kemudian balok mg juga, m kecil. Nah, di sini ternyata bidang miringnya tidak bergerak ke bawah karena ada lantai, berarti ada gaya normal ya, kita sebut N2 ya. Nah, apa yang terjadi dengan benda atau sistem ini? Karena ini ada di atas lantai bidang miring, maka dia akan bergerak ke bawah karena tidak adanya gesekan. Jadi gerakan dari benda massa M kecil ini akan bergerak ke bawah seperti berikut ya. Dia akan bergerak dengan percepatan A kecil, saya sebut. Percepatan yang maksud sini adalah percepatan M kecil terhadap M besar atau percepatan balok terhadap bidang miring. Sehingga nanti akan ada gaya kontak di sini yang akan menekan balok atau bidang miring ini ya. Dan nanti bidang miringnya akan bergeser ke kiri tentu saja dengan percepatan yang berbeda. Ini A, ini adalah percepatan bidang miring terhadap lantai ya. Baik, sekarang kita akan lihat lebih jelas lagi bagaimana gaya-gaya yang mempengaruhi atau yang menyebabkan nilai A kecil dan A besar ini. Kita buat free body, kita mulai dari analisis bidang miring terlebih dahulu ya. Saya gambarkan, kemudian saya gambarkan gaya-gaya yang di sini mulai dari gaya berat dulu ya, yaitu mg ke bawah, kemudian ini ditahan oleh lantai, ada gaya normal N2 ya. Benda atau bidang miring ini ternyata bergerak ke kiri ya. Nanti karena ada komponen gaya kontak ini N1. Jadi si bidang miring ini akan bergerak ke kiri ya. Karena ini mempunyai komponen horizontal nanti N1 ini. Oke. Kalau saya uraikan seperti ini theta ya. Maka nanti yang theta sama dengan ini. Jadi ada komponen gaya horizontalnya. Nah, sekarang kita akan lihat free body untuk balok ini ya. Gambar dulu bendanya, ini balok. Kemudian gambarkan gaya berat dulu ya. Tadi disebutkan bahwa dia bergerak ke bawah ya. Oke. Tapi sebelumnya kita lihat dulu gaya berat ya. Kemudian ada gaya normal di sini ya. Kan dia tidak bergerak ke arah sini, berarti ditahan oleh bidang miring ya. Nanti N1 ini akan sama dengan N1 ini ya. Kemudian ada gaya lain lagi, yaitu gaya fiktif ya. Saya akan menggunakan analisis dengan gaya fiktif. Kenapa? Karena si benda ini berada dalam sistem yang dipercepat ya. Jadi gaya fiktif harus dimunculkan di sini supaya hukum fisika berlaku ya.
Oke, jadi gaya fiktifnya kemana? Gaya fiktif adalah perkalian antara massa ini, benda ini, ya, dikali dengan percepatan yang arahnya berlawanan dengan percepatan benda ini, ya. Berarti gaya fiktifnya adalah sebesar m kecil kali a besar, ya, dan arahnya ke kanan. Kemudian saya buat sumbu atau garis pertolongan untuk menguraikan gaya-gayanya. Di sini terlihat bahwa dalam arah sini dia bernilai 0, maka nanti akan ada keseimbangan antara N1 komponen mg dan komponen ma. Dan yang menyebabkan benda bergerak ke bawah ini adalah a, adalah komponen ini juga mg dan ma ini, ya. Baik, sekarang kita akan menganalisisnya satu demi satu, ya. Saya mulai dari gambar bidang miring, ya. Di sini tadi ada gaya mg, n2, n1 dan percepatan a. Nah, sekarang kita akan menggunakan hukum Newton untuk menganalisisnya. Saya langsung tertarik pada arah a ini, sehingga saya tuliskan bendanya ketika dipercepat sigma f sama dengan m kali a, ya. Arah x-nya ini, arah y-nya tegak lurusnya. Sehingga di sini jelas terlihat bahwa yang menyebabkan benda bidang miring ini bergerak itu adalah komponen n1 dalam arah horizontal yang tidak lain adalah n1 kali sin theta. Sehingga sigma fx kita isi n1 sin theta sama dengan massa benda yang bergerak adalah m besar, ya, dikali dengan percepatannya a besar. Jadi inilah sigma fx-nya untuk partikel ini. Nah, sekarang bagaimana dengan sigma fy-nya? Saya tidak perlu tuliskan karena di soal ini n2 tidak ditanyakan, ya, dan tidak kita perlukan. Baik, sekarang kita lihat di sini bahwa untuk menghitung a kita harus mencari n1. Nah, n1 ini kan gaya kontak antara bidang miring dengan balok. Berarti kita sekarang menganalisis baloknya, yaitu free body yang kedua tadi, ya. Gaya-gayanya mg, gaya normal n1, dan gaya fiktif m kecil kali a sudutnya ini, ya. Ini bergerak dengan kecepatan ke bawah a tadi. Berarti dalam arah tegak lurusnya itu 0. Nah, sekarang kalau kita menghitung n1, karena di sini dibutuhkan n1, berarti kita buat persamaan hukum Newtonnya adalah sigma f sama dengan 0 atau sigma fy sama dengan 0. Di sini terlihat bahwa n1 itu akan sama dengan mg cos theta dikurangi dengan ma sin theta, ya. M1 sama dengan mg cos theta ke bawah dikurangi dengan komponen ke atas, ya, yaitu dari ma sin theta. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan n1 ini yang nilainya ini ke persamaan ini, sehingga kita dapatkan persamaan gabungannya mg cos theta min ma sin theta, yaitu ini dikalikan dengan sin theta-nya sama dengan m besar kali a. Nah, sekarang kita lihat di sini ini ada m variabel a, ya. Nanti kita bisa gabungan ke sebelah kanan, ya. Kalau ini kita kalikan biasa aja. Jadi kita kalikan sekarang sin theta dikali dengan mg cos theta itu mg sin theta cos theta. Kemudian ini min ma sin theta kali sin theta berarti min ma sin kuadrat theta, kita pindahkan ke ruas kanan. Bergabung dengan ma ini, ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa di sini a besar bisa langsung kita dapatkan, ya, dalam variabel yang ada, ya, yaitu a besar sama dengan mg sin theta cos theta dibagi dengan m yang ini tambah dengan m kecil kali sin kuadrat theta. Inilah nilai percepatan dari bidang miring ini. Ya, sekarang kita akan melihat atau menghitung a kecil, ya. Jadi kita gunakan hukum Newton untuk mencari persamaan gayanya di sini, ya. Jadi sigma fx sama dengan m kali a, ya, untuk benda ini, ya. Jadi di sini terlihat dengan jelas bahwa sigma f-nya kita isi dengan ma kali cos theta ditambah dengan mg kali sin theta, karena ini yang gaya-gaya dalam arah a-nya seperti persamaan berikut ini. Jadi ma cos theta, ya, yang ini tambah dengan mg sin theta yang ini di depan sudutnya, ya, sama dengan m-nya m kecil, a-nya percepatan a kecil. Di sini m-nya bisa kita coret sehingga kita bisa dapatkan a sama dengan g sin theta plus a cos theta. Nah, sekarang kita tinggal isikan a besar ini
dari sini ya. Tulis dulu. Jadi G sin theta tambah ini dikali dengan cos theta. Ya, cos theta-nya berarti jadi kuadrat ya. Kemudian kita samakan penyebut ini, karena ini kan pecahan, kita samakan penyebut seperti berikut ya. Berarti G sin theta ini kita kalikan dengan ini ya. Nah, sekarang kita kalikan, kita sederhanakan ya dengan cara mengeluarkan mg sin theta cos theta. Kenapa ya? Karena kita akan membandingkan antara A kecil dengan A besar. Kalau bisa kita samakan dulu bentuknya. Jadi mg sin theta cos theta nya kita keluarkan ya. Berarti nanti yang di dalam ini kita sesuaikan ya. Jadi untuk yang ini, yang suku pertama G sin theta M itu kan dimunculkan M dan cos theta, berarti kita bagi dengan M cos theta. Jadi nilai M ini kita bagi dengan M cos theta. Kemudian untuk suku kedua ini ya, ini kalau kita lihat kan sinnya kan pangkat 3, tapi nggak ada cos theta. Di sini muncul cos theta, berarti tambahkan cos theta di bawah. Ini sinnya linear, di sini berarti kuadrat. Kemudian tambah di sini juga cos theta ya. Tapi di sini kita lihat cos theta sudah muncul di sini ya. Jadi ini tinggal cos kuadrat theta aja. Mg sin theta-nya sudah ada ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat di sini ada sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Itu kan 1. Jadi bentuk persamaannya bisa kita sederhanakan, yaitu 1 ya dari ini ditambah dengan M besar M kecil ya. Boleh, ini kan bentuknya perkalian, cos theta saya pindahkan ke bawah sekalian. Yang ini saya tulis lagi M tambah M sin kuadrat theta. Jadi inilah nilai percepatan A kecil ya. Di sini kita lihat bentuknya ada yang mirip, sehingga ketika kita bagi ya A kecil dengan A besar, berarti tinggal komponen ini dibagi dengan cos theta-nya. Seperti ini. Nah, sekarang baru kita substitusikan angka-angkanya ya. M besar itu 2,5, M kecil, jadi kita ganti dengan 2,5. Cos theta itu adalah 2/3 ya. Sehingga kita dapatkan ini 1 tambah 2,5, 3,5 atau 7/2 dikali 3/2 ya, atau 21/4, yang tidak lain adalah bentuk desimalnya 5,25 ya. Demikianlah video mengenai pembahasan OSN Fisika 2021 bagian ke-20 mengenai dinamika partikel. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika 2021 ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen sebagai dukungan pada saya supaya lebih semangat lagi untuk membuat atau pembahasan video-video selanjutnya. Oh ya, nyalakan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbarunya ya. Sekian dan terima kasih.